kagungan pangawitan tanpa jiwa tan ngitung kateking jantung anyuwang mega keplas pasing cipta sawagung ngambirata. Saya sangat senang sekali ketika harus perform di sebuah acara yang cukup besar, yakni Bulan Dadari Ri Badut. Nah, menurut informasi dari teman-teman bahwa Bulan Dadari Ri Badut ini merupakan satu kiprah, satu upaya untuk mempertahankan budaya Nusantara. Lalu penyelenggara dari event ini pun juga luar biasa. Event ini muncul justru dari masyarakat sekitar Candi Badut. Nah, ini yang menjadi luar biasa. Sehingga ketika saya harus perform di situ, saya cukup bangga karena beragam sekali. Banyak sekali pertunjukan-pertunjukan yang digelar pada malam itu. Baik seni kontemporer maupun seni tradisi. Dan kenapa dikatakan Bulan Dadari Ri Badut? Karena memang ini rencananya akan menjadi agenda bulanan. Agenda setiap bulan purnama. Tempatnya juga di Candi Badut. Nah, event ini adalah event yang kedua. Tuntas tatas kumetes bontos ruci-ruci rampas pedot rajut kan angreru. Kenapa perform seperti ini? Karena saya sadar bahwa sejarah sebenarnya tiada berakhir. Maka saya perform juga membuat satu judul Sejarah Tiada Akhir. Lalu konsep dari karya perform saya adalah bahwa sejarah sebenarnya bukan milik saya. Sejarah bukan milik orang-orang pada saat ini. Tapi sejarah masih tetap menjadi milik mereka. Mereka yang melakukan sesuatu yang sehingga saat ini dicatat sebagai sejarah. Maka saya, generasi saya, yang hidup pada zaman ini, hanya sebatas pencatat sejarah, pengenang sejarah, mengenal sejarah. Tetapi sejarah sendiri adalah milik mereka
milik orang-orang yang dulu itu melakukan sesuatu. Sehingga saya dan juga teman-teman semua yang hidup pada zaman ini, mungkin pada satu abad yang akan datang, itu pun akan menjadi sebuah sejarah. Jadi itulah sebabnya sejarah yang sudah lampau itu tetap milik orang yang melakukan sesuatu yang sekarang kita catat. Dan sekarang adalah sejarah bagi anak cucu kita di era yang akan datang. Mungkin sudah satu generasi lagi atau seabad lagi kita akan dikenang sebagai pelaku sejarah bagi mereka di masa yang akan datang. Itu sebenarnya konsep dari judul perform saya. Nah, kemudian perform saya pada saat ini banyak sekali simbol-simbol yang saya munculkan. Sehingga simbol saya bisa dikatakan monolog tetapi mini kata. Dan saya didampingi oleh teman-teman pemusik dari UIN Malang, juga teman penari Mbak Melia, dan teman seniman dari Batu, Zainal. Semua berkolaborasi, semua menjadi satu pertunjukan yang penuh dengan simbol-simbol, penuh dengan lambang-lambang yang ingin saya sampaikan kepada penonton. Salah satunya
adalah sesuai dengan judul yang saya pakai, yaitu Sejarah Tiada Akhir. Sebenarnya saya simbolkan bagaimana berlembar-lembar kertas dengan satu mesin ketik, mesin tulis yang manual, di mana mesin ketik manual ini pun juga merupakan satu bentuk sejarah. Karena saat ini mesin ketik juga tidak berfungsi lagi, yang manual. Lembar-lembar kertas yang berserakan ini sudah menunjukkan bahwa ketika saya menulis sebuah cerita, ketika saya menulis sejarah, maka tidak cukup hanya 10, 20 lembar kertas, tapi bisa beribu-ribu kertas. Bahkan kalau kertas itu disambung menyambung, mungkin jaraknya juga tidak terhingga. Karena memang sejarah tiada akhir. Penari yang mendampingi saya berwarna putih dan berwarna hitam. Ini pun juga melambangkan bahwa sejarah yang kita tulis dengan kebenaran sejarah sebenarnya tidak harus menulis yang baik-baik saja. Seharusnya tidak menulis yang putih-putih saja. Karena perjalanan anak manusia pasti di antara putih ada hitam. Di antara hitam ada putih. Maka saya lambangkan sebagai seorang penari putri berkain putih dan seorang penari lelaki berkain hitam. Musiknya pun juga musik yang melankolis, musik yang mendayu-dayu. Itu pun juga merupakan satu lambang bahwa apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, sejarah, baik sejarah yang buruk maupun sejarah yang baik, kita melihatnya dengan serta-merta hati yang damai. Hati yang tidak keras, tidak hiruk-pikuk, tetapi dengan hati yang tenang, pikiran yang damai. Semua pertunjukan ini menjadi satu bentuk, satu perform yang saya persembahkan dalam event Bulan Dadari di Badut.
Satu catatan lagi, ketika kita berbicara masalah sejarah, banyak sekali pendapat bahwa terutama orang-orang pada zaman saat ini selalu mengatakan bahwa pada zaman dulu itu lebih baik daripada zaman sekarang. Maka saya sedikit ragu. Saya sedikit, apakah benar demikian? Itulah sebabnya saya menunjukkan dalam perform itu ketika saya harus berada dalam tradisi pertunjukan di candi, khususnya di Jawa, maka di sana saya tidak memakai ikat kepala Jawa. Saya tidak memakai kain batik Jawa. Kenapa demikian? Karena saya ingin sekali membenturkan bahwa tradisi dan modern ini sebenarnya tidak ada beda. Hanya bagaimana kita menyikapi kehidupan itu. Satu bukti atau satu contoh. Ketika orang-orang di masa saya, di masa usia saya sekarang ini, selalu mengatakan bahwa anak-anak sekarang itu justru lebih buruk daripada anak-anak zaman dulu, zaman saya anak-anak. Utamanya dalam hal budi pekerti. Apakah benar demikian adanya? Saya jadi ragu dan terus mencari tahu. Dulu, pada zaman saya, ketika anak-anak, ketika masa kanak-kanak, selalu bermain dengan alam. Selalu bermain yang saat ini dimunculkan lagi dengan istilah dolanan anak-anak tradisi. Itu terjadi pada zaman ketika saya masih kecil. Bahkan zaman ketika orang-orang di usia di atas saya. Kemudian membedakan bahwa anak-anak sekarang tidak mengenal mainan-mainan tempo dulu yang konon dikatakan memiliki makna filosofis budi pekerti yang baik. Mungkin. Tetapi apakah kita sadar dan kita mau mengkoreksi diri kita sendiri dalam usia seperti saya, usia yang sudah tua, yang mengalami masa-masa dolanan anak-anak pada zaman dulu. Artinya begini, saat ini yang merusak tatanan negeri, yang memporak-porandakan keadaan negeri pada saat ini adalah orang-orang yang hidup pada zaman saya masih kecil. Yang pada zaman saya kecil bermain dengan alam, bermain dengan dolanan anak-anak. Jadi, apakah benar bahwa dolanan anak-anak yang dulu itu memang selalu menjamin budi pekerti yang baik? Toh
buktinya ketika saya atau teman-teman yang sudah berusia tua seperti ini, ketika dulu mengalami dolanan anak-anak, justru orang-orang seusia saya yang saat ini memporak-porandakan negeri ini. Jadi, itulah keraguan saya. Maka, saya sampaikan lewat perform pada malam ini. Lalu, jangan-jangan ini hanya merupakan sebuah romantika, nostalgia bagi orang-orang seusia saya ingin kembali kepada masa kanak-kanak, tetapi tidak berpikir bahwa peradaban maju terus, tidak berpikir bahwa anak-anak sekarang juga perlu beradaptasi dengan kemajuan zaman. Lalu, apakah anak-anak masa sekarang yang konon katanya tidak mengenal dolanan anak-anak tradisional, mengenal dolanan anak-anak tradisi pada zaman dulu, kelak 1-2 generasi lagi akan menjadi generasi orang tua seperti saat ini? Kita tidak tahu. Tergantung bagaimana kita mengantar anak-anak menuju masa depan yang lebih baik. Itu kuncinya. Jadi bukan berarti kita harus menyamakan atau harus anak-anak pada zaman sekarang seperti anak-anak pada zaman saya dan teman-teman ketika masa kecil. Toh, kenyataannya seperti ini. Nah, itulah sebabnya. Maka saya memakai judul Sejarah Sebenarnya Tiada Berakhir. Kita sebagai pencatat sejarah pada saat ini, kita sebagai pendongeng, pencerita sejarah masa lalu di saat ini. Tetapi kita juga menjadi pelaku sejarah pada saat yang akan datang. Jadi, apakah kita hanya bernostalgia, romantika, begitu saja ketika harus membaca sejarah, ketika harus menulis sejarah? Karena ada hitam dan ada putih. Saya membayangkan, saya pernah berpikir pada zaman sekarang, ketika kita sibuk melakukan upaya melestarikan kebudayaan, melestarikan seni, tradisi. Saya pernah berpikir bahwa esok, pada zaman anak cucu kita, 2 generasi, 3 generasi, bahkan seabad lagi, kita akan dicatat sebagai zaman pelestari budaya. Kita akan dicatat sebagai pelestari seni tradisi, bukan dicatat oleh anak-anak cucu kita seabad yang akan datang
sebagai pelaku seni, pelaku budaya. Karena kita hanya disibukkan melestarikan seni, melestarikan budaya. Tetapi kita tidak pernah menciptakan seni yang baru. Tidak pernah menciptakan budaya yang baru sesuai dengan peradaban yang selalu berkembang. Khususnya untuk anak-anak, untuk cucu kita di masa yang akan datang. Apakah demikian? Boleh-boleh saja, dan itu sah. Karena memang pada zaman ini kita hanya bisa berbuat itu saja. Yang penting bagaimana kita mengawasi, mengawal, dan menghantar anak cucu kita kelak mencatat sejarah bagi kehidupan kita masa kini. Itulah yang ingin saya sampaikan dalam perform saya dengan judul Sejarah Tiada Akhir.